Saya tidak membangun sekolah ini untuk membalas dendam. Saya membangunnya karena dulu tidak ada yang membela saya. Ada manusia yang tak bisa dibeli, dan ada kesalahan yang terlalu mahal untuk ditebus. Pernahkah kita menyaksikan seseorang dihina hanya karena ia terlalu sabar? Pernahkah kita melihat seorang guru menunduk, bukan karena salah, tetapi karena ia tahu berbicara tidak akan mengubah apapun? Malam ini, saya akan membawa Anda pada kisah tentang sepiring nasi yang jatuh ke lantai sekolah sederhana, dan tentang harga diri yang hampir ikut terinjak bersama butiran-butirannya. Ini bukan sekadar cerita tentang kemiskinan, jabatan, atau kekuasaan. Ini adalah kisah tentang seorang guru yang diamnya lebih kuat daripada teriakan, dan tentang dunia yang akhirnya dipaksa belajar darinya. Mari kita mulai. Pagi itu tidak hujan. Langit cerah, burung-burung masih berani bernyanyi, seolah dunia sedang baik-baik saja. Padahal, hidup Pak Raka Wibisana sedang runtuh, pelan tapi pasti. Ia datang lebih awal dari siapapun, seperti biasa. Sepeda tuanya disandarkan di pagar sekolah yang catnya mengelupas, roda belakangnya sedikit oleng karena jari-jari besinya sudah tidak lengkap. Tidak ada yang menegur, tidak ada yang memperhatikan. 27 tahun mengajar telah mengajarinya satu hal. Yang paling setia dalam hidup seorang guru honorer hanyalah kebiasaan. Ia membuka ruang kelas satu persatu, menyapu lantai, menyusun bangku yang goyah, menghapus papan tulis yang masih menyisakan tulisan kemarin. Cita-cita. Pak Raka tersenyum kecil, bukan senyum bahagia. Itu senyum seseorang yang sudah terlalu lama berdamai dengan kekurangan. Hari itu seharusnya sederhana. Hari pembagian makanan bergizi gratis. Program yang katanya akan menyelamatkan generasi masa depan. Pak Raka bukan petugas dapur, bukan kepala program. Ia hanya diminta membantu, karena sudah biasa mengurus ini itu. Makanan datang terlambat, bukan karena Pak Raka. Truk logistik tersesat, sistem pendataan kacau, telepon ke pusat tak diangkat. Namun di dunia birokrasi, kebenaran jarang lebih penting daripada kambing hitam. Anak-anak mulai gelisah, perut mereka belum terisi. Sebagian bertanya dengan polos, "Pak, makannya jadi kan?" Pak Raka mengangguk, meski hatinya ragu. Ia tak ingin anak-anak belajar satu hal hari itu, bahwa janji orang dewasa bisa kosong. Saat makanan akhirnya tiba, hari sudah beranjak siang. Dan bersama makanan itu, datang pula Surya Adiguna, kepala program MBG wilayah itu. Jas rapi, sepatu mengilap. Wajah seseorang yang terbiasa diperhatikan. Ia tidak menyalami Pak Haka. Ia langsung berbicara dengan suara cukup keras untuk didengar semua orang. "Siapa yang bertanggung jawab di sini?" Pak Raka maju selangkah. Refleks lama. Guru selalu merasa harus bertanggung jawab, bahkan atas hal yang bukan kesalahannya. "Saya, Pak. Saya hanya membantu." Kalimat itu tidak selesai. "Membantu?" Suara Surya meninggi. "Tahu tidak akibat kelalaian ini apa? Anak-anak terlambat makan, ini program negara." Semua mata tertuju pada Pak Raka. Guru-guru lain diam, takut, atau lelah. Anak-anak mengintip dari balik pintu. "Bapak ini guru? Atau cuman guru gagal?" Surya tertawa kecil. Bukan tawa lucu. Tawa yang melukai. Kalimat itu seperti pisau. Bukan karena kerasnya, tapi karena diucapkan di depan anak-anak. Pak Raka merasakan panas menjalar ke wajahnya. Tangannya gemetar. Bukan marah, malu. Ia ingin bicara, menjelaskan, menyebut fakta. Tapi 27 tahun honorer mengajarinya satu pelajaran pahit. Orang yang tidak punya jabatan jarang didengar. Ia menunduk. Dan saat itulah, satu piring nasi terlepas dari tangan seorang anak, jatuh ke lantai. Berserakan. Sunyi.
Nasi putih di lantai keramik tampak seperti sesuatu yang suci direndahkan. Surya mendecak kesal. Lihat, ini akibatnya kalau tidak profesional. Pak Raka menunduk lebih dalam. Bukan pada Surya, pada dirinya sendiri. Ia meminta maaf dengan suara pelan. Suara seseorang yang sudah terlalu sering meminta maaf atas hidupnya sendiri. Hari itu berakhir tanpa tepuk tangan, tanpa ucapan terima kasih, tanpa klarifikasi. Pak Raka pulang lebih lambat, membersihkan dapur, mengantar anak-anak terakhir. Tak ada yang menahannya, tak ada yang menanyainya. Di rumah kontrakannya yang sempit, Pak Raka duduk di lantai. Istrinya telah lama meninggal. Anaknya merantau dan jarang pulang. Kesunyian bukan tamu. Ia sudah menjadi penghuni tetap. Saat ia hendak menyimpan tas tua, tangannya menyentuh sebuah map coklat di dasar lemari. Ia terdiam. Map itu sudah ada bertahun-tahun, peninggalan ayahnya. Tak pernah dibuka karena selalu terasa tidak penting. Malam itu, entah kenapa, ia membukanya. Dan hidupnya mulai berubah arah. Pak Raka belum tahu bahwa orang-orang yang menertawakannya hari itu, suatu hari akan menyebut namanya dengan suara gemetar. Malam menggantung di atap kontrakan Pak Raka seperti beban yang tak jatuh-jatuh. Angin hanya lewat sebentar, lalu pergi, meninggalkan panas yang pengap. Map coklat itu terbuka di pangkuannya. Kertas-kertas di dalamnya tidak baru, namun tidak juga rapuh. Seperti seseorang yang menunggu untuk dipahami. Pak Raka membaca pelan. Nama ayahnya tertera jelas. Sutrisno Wibisana. Dadanya mengencang. Ia tidak mengingat ayahnya sebagai orang penting. Hanya lelaki pendiam yang pulang larut. Tangan sering bau besi dan kertas. Dan selalu berkata, "Jangan iri pada orang kaya, nak. Iri itu mahal." Kalimat itu dulu terdengar seperti nasihat orang kalah. Malam itu, kalimat itu berubah makna. Dokumen itu bukan surat biasa, bukan pula warisan tanah kecil. Itu adalah akta kepemilikan saham awal. Nama perusahaan tercetak tebal, PT Surya Pangan Nusantara. Pak Raka mengernyit, nama itu terasa familiar. Ia mengambil ponsel lamanya. Sinyal lambat, layar retak. Ia mengetik dengan jari gemetar, dan dunia seakan berhenti sebentar. Perusahaan itu adalah penyedia utama logistik pangan nasional, mitra besar berbagai program pemerintah, termasuk MBG. Pak Raka meletakkan ponselnya. Napasnya berat. Bukan karena senang, bukan karena takut, tapi karena akhirnya hidupnya masuk akal. Ingatan lama menyeruak. Ayahnya yang jarang bicara soal pekerjaan. Ayahnya yang menolak mobil dinas. Ayahnya yang suatu hari pulang dengan wajah muram dan berkata, "Kita pindah. Jangan tanya kenapa." Pak Raka kecil tidak bertanya. Ia belajar satu kebiasaan sejak dini. Diam lebih aman daripada penasaran. Kini semua diam itu menuntut jawaban. Ia membaca lebih lanjut. Tertulis bahwa saham itu tidak pernah dijual. Nilainya berkembang, disimpan, dilupakan. Atas nama seseorang yang tak pernah mengklaim apapun. Pak Raka tertawa kecil, pahit. "Ayah," gumamnya, "ternyata kita miskin karena pilihan." Namun Pak Raka bukan orang bodoh. Ia guru. Ia tahu dunia tidak berubah hanya karena satu dokumen. Keesokan paginya, ia pergi ke notaris. Bukan dengan jas, bukan dengan mobil. Ia datang dengan sepeda tua dan sandal jepit. Resepsionis memandangnya ragu, namun tetap sopan. Nama notaris itu tertera di dokumen lama. Masih hidup, masih praktek.
Dan saat Pak Raka menyebut nama ayahnya, wajah pria tua di balik meja itu berubah. "Jadi, kamu anak Pak Sutrisno?" Nada suaranya bukan heran, tapi hormat. Verifikasi berjalan cepat, terlalu cepat untuk ukuran hidup Pak Raka. Angka-angka muncul, rekening dibuka, nama Pak Raka tercetak di layar komputer dengan jumlah 0 yang membuatnya menelan ludah. Namun tidak ada sorak, tidak ada tangis. Pak Raka hanya bertanya satu hal. Apakah ini bersih? Notaris mengangguk. Pak Sutrisno keluar sebelum semuanya menjadi kotor. Kalimat itu terasa seperti penebusan dosa yang tertunda puluhan tahun. Hari-hari berikutnya, Pak Raka tidak berubah. Ia tetap mengajar, tetap datang pagi, tetap menyapu kelas. Tak satu pun guru tahu, tak satu pun pejabat tahu. Karena Pak Raka memahami sesuatu yang tidak dipahami banyak orang kaya baru. Kekayaan paling aman adalah yang tidak terlihat. Namun ia mulai mencatat. Sekolah mana yang paling kekurangan? Anak mana yang sering pingsan karena lapar? Guru mana yang dibayar dengan janji? Ia tidak bermimpi balas dendam. Ia bermimpi membenahi. Di sisi lain kota, Surya Adiguna duduk di ruangannya yang dingin. Laporan mulai menumpuk. Keterlambatan. Biaya tak sinkron. Keluhan. Nama Pak Raka muncul sekilas di laporan sekolah. Sebagai guru honorer biasa. Surya tidak ingat wajahnya. Tidak penting. Namun semesta punya cara sendiri mengatur waktu. Pak Raka belum menyentuh uang itu, belum membeli apapun. Karena ia tahu setiap guru hanya punya satu kesempatan untuk mengajar pelajaran terpenting dalam hidupnya. Dan pelajaran itu belum dimulai. Pak Raka tidak pernah mengumumkan apapun. Tidak ada perayaan. Tidak ada pengunduran diri. Tidak ada perubahan gaya hidup yang bisa difoto lalu diperdebatkan. Ia hanya berhenti mengeluh dalam diam dan mulai bekerja dengan arah. Hari Sabtu pertama setelah semua dokumen beres, Pak Raka berdiri di atas sebidang tanah kosong di pinggir kota. Tanah itu dulunya sawah gagal panen. Retak, kering. Seperti banyak harapan yang pernah ditanam di atasnya. Angin sore meniup debu tipis. Pak Raka melepas sandalnya, menginjak tanah itu dengan telapak kaki. Di sini, gumamnya pelan. Anak-anak tidak boleh lapar. Pembangunan dimulai tanpa spanduk besar, tanpa nama donatur, tanpa logo mencolok. Hanya papan kecil bertuliskan tangan. Sekolah belajar bersama. Tidak ada nama Pak Raka, tidak ada gelar. Para tukang heran. Biasanya orang kaya ingin namanya diukir. Pak Raka hanya berkata, "Kalau bangunannya roboh suatu hari, saya tidak ingin anak-anak mengingat nama saya." Dinding-dinding berdiri, atap dipasang. Dan yang pertama selesai, bukan ruang kelas, tapi dapur. Pak Raka mempekerjakan ibu-ibu sekitar. Bukan karena murah, tapi karena mereka tahu arti lapar. Menu disusun sederhana, tidak mewah, tapi cukup dan bersih. Hari pertama dapur beroperasi, anak-anak datang dengan ragu. Mereka duduk, menunggu. Saat nasi hangat disajikan, tidak ada teriakan, tidak ada rebutan. Hanya bunyi sendok kecil dan mata yang berbinar pelan. Seperti anak-anak yang baru sadar bahwa dunia bisa adil. Meski sebentar. Pak Raka berdiri di sudut. Tidak makan bersama, hanya mengamati. Matanya berkaca-kaca. Namun ia tidak menangis. Guru tidak menangis di depan muridnya. Ia menyimpan tangis untuk malam hari. Berita menyebar pelan. Seperti kabar baik yang tidak ingin mengganggu siapapun.
Seorang guru dari sekolah lain datang. Lalu 2, lalu 10. Mereka tidak bertanya siapa pemiliknya. Mereka bertanya, apakah kami boleh membantu? Pak Raka menjawab singkat. Kalau niatnya tulus, pintunya selalu terbuka. Sekolah itu tidak mencetak ranking, tidak membandingkan nilai, tidak menghukum anak yang salah. Yang mereka ajarkan pertama kali adalah cara bertanya tanpa takut. Media lokal mulai datang. Bukan karena dana besar, tapi karena cerita yang terlalu jujur untuk diabaikan. Siapa pendirinya? Tanya seorang wartawan. Pak Raka tersenyum. Seorang guru, jawabnya. Namanya? Pak Raka menggeleng. Tidak penting. Wartawan itu menulis judul, Sekolah gratis tanpa nama, tapi penuh makna. Dan untuk pertama kalinya, nama MBG disebut. Bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai pembanding yang memalukan. Di kantor MBG wilayah, Surya Adiguna membaca berita itu sambil berdiri. Alisnya berkerut. Bukan marah, tersinggung. Sekolah gratis, gumamnya. Tanpa program negara, ia menyuruh staf mencari data. Nama Pak Raka muncul lagi. Guru honorer, sekolah pinggiran, gaji kecil. Surya tertawa sinis. Pencitraan murahan. Namun ada satu hal yang mengganggunya. Laporan MBG di wilayah sekitar sekolah itu menurun drastis. Anak-anak tidak lagi mengeluh lapar. Dan itu seharusnya tugas MBG. Malam hari, Pak Raka duduk sendirian di sekolah yang hampir selesai. Lampu-lampu kecil menyala. Suara jangkrik bersahutan. Ia membuka buku catatan lamanya, menulis satu kalimat. Sekolah bukan bangunan. Sekolah adalah janji bahwa anak-anak tidak akan mewarisi rasa takut kita. Ia menutup buku itu, menghela napas panjang. Ia tahu, ia sedang berdiri terlalu terang, di dunia yang tidak suka cahaya jujur. Pak Raka tidak sedang menantang siapapun. Namun bagi mereka yang hidup dari kebusukan sistem, kejujuran selalu terasa seperti ancaman. Dan badai tidak pernah datang tanpa angin peringatan. Audit tidak pernah datang dengan suara keras. Ia datang dengan angka-angka yang tidak mau berdamai. Di kantor MBG wilayah, pendingin ruangan bekerja terlalu rajin. Udara dingin, tapi telapak tangan Surya Adiguna basah. Ia menatap layar presentasi. Grafik distribusi, laporan keterlambatan. Angka yang tidak saling menyapa. Ini cuma masalah teknis, katanya cepat. Lebih untuk menenangkan diri sendiri. Namun auditor tidak pernah tertarik pada alasan. Mereka tertarik pada jejak. Jejak truk, jejak rekening, jejak tanda tangan. Dan jejak itu mengarah terlalu sering ke nama yang sama. Nama Surya Pangan Nusantara muncul berulang kali. Mitra lama, terpercaya, terlalu dipercaya. Auditor bertanya pelan. Kenapa vendor yang sama terus dipakai meski gagal memenuhi target? Surya tersenyum tipis. Senyum profesional. Senyum orang yang sudah sering lolos. Namun kali ini, pertanyaannya tidak berhenti. Dan kenapa? Lanjut auditor itu. Sekolah-sekolah di sekitar proyek non-pemerintah justru tidak terdampak. Sunyi. Surya merasakan sesuatu yang tidak biasa. Takut. Di sisi lain kota, Pak Raka tidak mengikuti berita. Ia sibuk mengantar buku, mengecek dapur, mendengar keluhan guru. Ia tahu badai datang. Ia hanya tidak tahu jamnya. Telepon berdering saat ia sedang membantu anak kelas 1 mengeja kata masa depan. Nomor tidak dikenal. Pak Raka Wibisana? Suara itu resmi. Datar. Kami dari tim pemeriksa MBG. Kami ingin bertemu.
Pak Raka menutup buku perlahan, menatap anak-anak. "Belajar dulu ya," katanya lembut. Ia menjawab telepon itu dengan satu kata, "Baik." Pertemuan berlangsung di ruang kecil, netral. Tidak ada kamera, tidak ada wartawan. Auditor duduk rapi. Mereka tidak marah, tidak mengancam. Mereka hanya bertanya. Pak Raka menjawab jujur, tanpa drama, tanpa balas dendam. Ia menyerahkan catatan, nama sekolah, jam makan, waktu distribusi. Ia tidak menuduh, ia mencatat. Dan bagi auditor, catatan guru seringkali lebih akurat daripada laporan pejabat. Beberapa hari kemudian, Surya dipanggil ke pusat. Nada suratnya dingin, tanpa salam. Ia berdiri di depan gedung tinggi yang dulu terasa seperti rumah kedua. Kini, pintunya terasa berat. Di dalam, tidak ada teriakan. Tidak ada makian. Hanya satu kalimat yang menghancurkan. "Kami menghentikan sementara kewenangan Anda." Surya tertawa kecil. Refleks. Namun tidak ada yang tertawa kembali. Malam itu, Surya membuka kembali berita lama. Foto sekolah tanpa nama itu. Anak-anak tersenyum, guru sederhana di sudut foto. Ia memperbesar gambar. Dan baru saat itu, ia ingat. Wajah guru yang dulu ia hina. Wajah yang menunduk saat dimarahi. Nama itu kini terasa berat di lidahnya. Raka Wibisana. Surya menutup laptop. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia sadar. Ia sedang tidak berkuasa. Beberapa hari kemudian, sebuah mobil hitam berhenti di depan sekolah sederhana itu. Pak Raka sedang menyiram tanaman. Ia tidak kaget. Ia hanya mematikan selang. Surya turun dari mobil, tanpa jas, tanpa senyum. Mereka berdiri berhadapan. Tidak ada kata selama beberapa detik. Meja telah berbalik arah, dan keduanya tahu itu. Dulu, Surya berdiri lebih tinggi. Kini, ia berdiri lebih kecil. Dan Pak Raka harus memutuskan. Apakah ia akan mengajar seperti dunia mengajarinya? Atau seperti dunia seharusnya belajar? Sore itu, matahari turun perlahan di belakang atap seng sekolah. Cahayanya hangat, tapi tidak menyilaukan. Seperti kebenaran, terang, tanpa perlu memaksa. Pak Raka berdiri di halaman. Tangannya kotor tanah, bajunya sederhana. Surya berdiri di depannya. Wajahnya lelah. Bukan lelah bekerja, lelah kehilangan kendali. "Apa Bapak mau bicara?" tanya Surya akhirnya. Suaranya lebih rendah dari yang ia inginkan. Pak Raka mengangguk. Tapi bukan di sini. Mereka masuk ke ruang kelas kosong. Bangku kayu berderit. Papan tulis bersih. Tidak ada murid. Hanya 2 orang dewasa yang membawa masa lalu masing-masing. Surya membuka pembicaraan dengan cepat, seperti orang yang takut kehilangan giliran bicara. Saya ingin minta maaf soal waktu itu di sekolah." Pak Raka mendengarkan, tidak memotong, tidak mengangguk berlebihan. Surya melanjutkan, "Saya juga butuh bantuan. Nama saya sudah di mana-mana. Kalau Bapak mau bicara ke auditor." Pak Raka mengangkat tangan pelan. "Berhenti," katanya lembut. Nada itu tidak marah, tidak tinggi, tapi cukup untuk menghentikan dunia Surya sebentar. "Saya bukan hakim," lanjut Pak Raka. "Bukan jaksa. Saya guru." Surya terdiam. Pak Raka berdiri, menulis satu kata di papan tulis. "Tanggung jawab."
Kata ini, kata para kapelan, sering kita ajarkan ke anak-anak. Tapi jarang kita praktekkan saat dewasa. Ia menoleh. Saya tidak akan menjatuhkan Bapak. Dunia sudah cukup kejam melakukannya. Surya menelan ludah. Matanya berkaca-kaca. Lalu, apa yang Bapak mau? Pak Raka tersenyum tipis. Senyum yang tidak menang, tidak pula kalah. Saya mau Bapak belajar. Surya mengerutkan kening. Belajar apa? Belajar duduk, jawab Pak Raka. Bukan di kursi jabatan, tapi di bangku murid. Ia menunjuk bangku kecil di depan kelas. Selama 1 tahun, lanjutnya, Bapak akan membantu yayasan ini. Tanpa jabatan, tanpa gaji, tanpa nama. Surya terdiam lama. Dan kalau saya menolak, Pak Raka mengangkat bahu. Saya tidak mengancam. Saya mengajar. Sunyi kembali turun. Akhirnya, Surya duduk. Bangku itu terlalu kecil. Tidak nyaman. Dan untuk pertama kalinya, ia mengerti rasa sempit. Air matanya jatuh. Bukan dramatis. Hanya satu. Pak Raka tidak menepuk bahunya. Tidak memberi tisu. Guru tahu. Beberapa pelajaran harus dirasakan sendiri. Bulan-bulan berlalu. Sekolah itu tumbuh. Yayasan berkembang. Surya datang pagi, membantu dapur, mencatat distribusi, mengangkat karung beras. Tidak ada yang memanggilnya Pak, hanya Mas. Dan anehnya, ia tersenyum lebih sering. Suatu sore, seorang anak bertanya kepadanya, "Om, dulu Om kerja apa?" Surya berpikir lama, lalu menjawab jujur. "Dulu, Om lupa caranya peduli." Tahun itu, Pak Raka menolak diwawancarai media nasional. Ia hanya berkata satu kalimat. Kalau cerita ini harus dikenang, biarlah anak-anak yang mengingatnya, bukan saya. Pada hari pembukaan tahun ajaran baru, ia berdiri di depan sekolah. Anak-anak berlarian. Nasi hangat mengepul. Pak Raka menutup mata sejenak. Ia tidak kaya karena uang. Ia kaya karena tidak lagi diam saat kebaikan perlu dibela. Di meja makan sekolah itu, nasi tidak pernah lagi jatuh ke lantai. Bukan karena sistem sempurna, tapi karena manusianya akhirnya belajar. Dan Pak Raka Wibisana tetap menjadi guru. Mereka dulu menertawakannya karena satu piring makanan. Kini mereka belajar darinya tentang satu hal yang lebih mahal dari jabatan, harga diri. Karena kekuasaan bisa dibeli, jabatan bisa dicopot, tapi pelajaran dari seorang guru sejati akan tinggal selamanya.